那边来吧！ Nihao para senior, balik lagi sama Bang Dai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Seperti biasa kita langsung gaskan aja ke chapter 219. Tapi sebelum lanjut minimal like dulu lah. Terus subscribe sekalian kalau senior berkenan. Ya udah, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 为什么我就要死？此子入魔已深，纵然日后我有何错？难道一件法宝、一门功法，便能决定一个人是善是恶？ Cahaya fajar menyinari bumi, hari baru pun dimulai. Dari puncak bambu besar, terdengar beberapa kali gonggongan anjing dan suara cekikikan riang yang saling kejar-kejaran. Beberapa saat kemudian, Xiaohui melompat keluar dari gerbang, menunggang di punggung Da Huang si anjing kuning besar. Keduanya melesat berlarian ke sana kemari. Lalu Xiaohui menoleh ke arah gerbang di belakangnya. Dari balik gerbang itu, sebuah sosok berjalan keluar. Cahaya pagi menyinari wajah Zhang Xiaofan. Menatap ke kejauhan, ia melihat puncak-puncak gunung dan lautan bambu yang masih diselimuti kabut tipis. Ia menguap panjang, lalu menarik nafas dalam-dalam. Ia lalu menoleh pada papan bertuliskan aula keheningan yang kokoh. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju dapur dengan langkah santai. Semuanya persis seperti ada dalam ingatannya. Seolah waktu di sini berhenti, tidak pernah berubah. Satu-satunya perbedaan mungkin hanyalah tumpukan kayu bakar di sisi luar dinding yang kini tinggal sedikit. Dulu, saat ia masih di sini, kayu bakar di luar dapur selalu tersusun rapi, penuh dan melimpah. Zhang Xiaofan tersenyum lalu masuk ke dapur. Di belakangnya, Da Huang membawa Xiaohui di punggungnya berjalan masuk. Kepala anjing yang besar itu mengintip ke dalam dapur. Tapi saat melihat api baru saja dinyalakan, minatnya langsung hilang. Ia menggonggong ke arah Zhang Xiaofan seolah mengeluh, lalu berbalik dan berbaring di dekat pintu. Benar-benar seperti tuan rumah yang malas menunggu makanan. Xiaohui mengelus kepala anjing besar itu, lalu melompat turun dari punggungnya dan dalam sekejap sudah melesat ke sisi Zhang Xiaofan. Ia mulai mengobrak-abrik tumpukan kecil kayu bakar di dekat tungku. Tidak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah tongkat pengaduk api yang hitam gosong, lalu melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Zhang Xiaofan menangkapnya, menyelipkannya ke pinggang, lalu dengan langkah dan gerakan luas, ia mulai memasak. Asap tipis mulai membumbung dari cerobong, menyebar di antara kabut dan hijaunya pegunungan. Tidak lama kemudian, sarapan pun selesai dimasak dan tetap dihangatkan dalam panci. Zhang Xiaofan lalu mengambil kapak kayu yang bersandar di pojok tembok. Setelah mengasah hingga tajam, ia keluar rumah menuju hutan belakang. Xiaohui melompat ke bahunya sambil mengikik. Da Huang lalu bangkit dengan malas dan ikut berjalan. Angin gunung menyapa wajah mereka. Kabut tipis berputar di sekitarnya. Sosok seorang manusia, seekor monyet, dan seekor anjing perlahan menghilang di balik kabut pegunungan. Di atas lautan awan, di belakang puncak Tongtian, Xiao Yichai mengenakan jubah tau berwarna hijau gelap. Ia berjalan di jalan setapak menuju hutan belakang gunung. Tidak lama kemudian, Xiao Yichai sampai di persimpangan jalan. Saat hendak terus berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan lembut dari arah jalan yang lain. Ia terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk mengikuti arah suara itu. Tidak lama kemudian, di hadapannya berdiri sebuah bangunan besar dan megah. Di atas pintu utama, tergantung papan bertuliskan aula leluhur. Dan seorang pria sedang menyapu daun-daun dan ranting kering di jalan itu, menimbulkan suara bisikan yang ia dengar tadi. Begitu mendengar langkah mendekat, pria itu mengangkat kepalanya. Sebelum ia sempat bicara, Xiao Yichai sudah tersenyum dan menyapa. "Adik junior Lin, selamat pagi." Lin Jingyu ikut tersenyum, meletakkan sapunya dan membungkuk hormat. Ia berkata, "Selamat pagi, kakak senior ketua sekte." Xiao Yichai berjalan mendekat,
menepuk bahunya dengan akrab. Ia lalu berkata, "Ayolah, kita sudah kenal bertahun-tahun. Memanggilku begitu rasanya terlalu formal. Mulai sekarang, cukup panggil aku Senior Xiao saja." Lin Jingyu hendak berkata sesuatu, tapi Xiao Yichai sudah melangkah melewatinya sambil berkata, "Aku mau masuk dulu untuk memberi penghormatan pada leluhur. Nanti kita bicarakan lagi." Lin Jingyu terdiam menatap punggung Xiao Yichai yang perlahan melangkah masuk ke aula leluhur, lalu menghilang ke dalam bayangan pekat yang menyelimuti ruangan itu. Setelah beberapa saat, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Ia kembali mengangkat sapu, melanjutkan pekerjaannya, menyapu daun-daun gugur di tanah. Begitu memasuki aula leluhur, Xiao Yichai merasakan cahaya terang dari luar seakan tertahan di belakangnya. Di bawah tirai kuning tebal, meja persembahan dengan lilin yang menyala redup. 3 batang dupa sudah ditancapkan dalam tungku. Asapnya melayang tipis, membuat papan-papan leluhur di belakangnya terlihat seolah berada di dunia yang lain. Dengan wajah serius, Xiao Yichai mengambil 3 batang dupa, lalu menyalakannya. Berlutut di atas bantalan, ia menundukkan kepala dengan penuh hormat sebelum menancapkan dupa itu ke dalam tungku. Matanya terhenti pada sebuah papan yang terletak di sudut dengan ukiran Lencana Daoshuan, Ketua Sekte Generasi ke-18 Sekte Qingyun. Prestasi tiada tara, 100 tahun dalam keheningan. Xiao Yichai menatapnya lama sebelum akhirnya berbalik meninggalkan aula. Di luar, Xiao Yichai menarik sedikit kerah jubahnya, lalu duduk santai di atas anak tangga batu di depan aula. Melihat Lin Jingyu yang berjalan mendekat, ia tersenyum lalu berkata, "Adik junior Lin, belakangan ini kau tidak pernah kembali ke puncak naga ya?" Lin Jingyu menggeleng lalu berkata, "Tempat ini sangat tenang, cocok untuk berlatih pedang dan mendalami Tao." Xiao Yichai tersenyum tipis, lalu ia berkata, "Orang sepertimu memang jarang ada. Chihao pasti enggan melepaskanmu." Lin Jingyu berkata dengan nada tulus, "Kakak senior Chihao berhati luas dan cerdas. Sejak ia memimpin puncak naga, segala urusan diatur rapi tanpa celah. Meski belum sehebat ketua sekte, tapi tetap berkembang pesat. Tanpa aku pun, semuanya akan berjalan baik-baik saja." Xiao Yichai tertawa lalu berkata, "Rendah hati sekali. Kemarin aku kebetulan mengunjungi puncak naga, berbincang lama dengan Chihao. Kami membahas bagaimana sekte Qingyun kini tengah berbenah. Kecuali puncak angin yang masih dipimpin Paman Guru Zheng Suchang, hampir semua puncak kini sudah dipimpin generasi baru yang hebat. Semangatnya benar-benar berbeda." Ia berhenti sejenak lalu tersenyum. Sekarang lembah Fenxiang dan berbagai aliran dari sekte iblis sudah melemah. Kuil Tianyin pun kehilangan kekuatan besar. Dibanding mereka, sekte Qingyun kita justru semakin kuat. Lin Jingyu menatap sejenak lalu berkata, "Itu semua berkat kepemimpinan kakak senior sebagai ketua sekte." Xiao Yichai berdiri lalu berkata, "Urusan sekte ini rumit dan banyak. Aku selalu mencari orang berbakat. Hukum dan tradisi kita yang berusia ribuan tahun pun ada yang perlu diperbaharui dan disatukan. Nanti pasti ada saatnya aku memintamu membantu." Lin Jingyu tetap diam. Xiao Yichai berjalan beberapa langkah, tapi kemudian mendengar panggilan dari belakang. "Kakak senior." "Ya, ada apa adik junior?" Lin Jingyu berkata, "Aku perhatikan akhir-akhir ini kau sering pergi ke gua bulan ilusi. Apakah ada masalah?" Wajah Xiao Yichai tetap tenang lalu berkata, "Tidak ada." Lin Jingyu terdiam sesaat lalu berkata, "Untuk urusan sekte yang berkaitan dengan puncak naga, aku tentu mengikuti arahan kakak senior Chihao. Namun menurut pandanganku, kalau kakak senior ingin melaksanakan pembaharuan besar atau sedang menghadapi kesulitan selain puncak naga, mungkin ada baiknya sekali-kali mengunjungi puncak bambu besar. Siapa tahu kau bisa mendapatkan sesuatu." Tatapan Xiao Yichai menjadi tajam menatap Lin Jingyu dalam-dalam. Namun Lin Jingyu tetap tenang membalas tatapannya tanpa gentar. Beberapa saat kemudian, Xiao Yichai tersenyum lalu berkata,
Kata-katamu sangat berharga. Pandanganmu sangat tajam. Benar-benar bakat yang langka. Aku mengerti maksudmu. Lin Jingyu menundukkan kepalanya sedikit saat ia mengangkatnya kembali. Sosok Xiao Yichai sudah menghilang. 掌门真人，各位首座长老都把妖王挡住了。好，你即刻坐镇前山，依计行事。 Di puncak bambu kecil, Wen Min meletakkan kuasnya, memijat pergelangan tangannya, lalu kembali memeriksa daftar yang ia tulis di kertas polos. Setelah itu, ia menoleh dan berkata, "Sueci, kau mau lihat sekali lagi?" Di sisi lain ruangan, seorang wanita berbaju putih duduk bersandar di dekat jendela. Ia menggeleng pelan, pandangannya tetap terarah keluar, seolah menatap sesuatu di kejauhan. Wajahnya yang jelita memancarkan ketenangan dan kelembutan. Berbeda dari biasanya yang selalu terkesan dingin. Kali ini ada sedikit kehangatan di wajahnya. Wen Min mengangkat bahu lalu berjalan ke pintu dan memanggil, "Xiao She?" "Iya, kakak senior." Seorang gadis cantik bermata indah yang selalu tampak ceria. Ia menghampiri sambil tersenyum. "Kakak senior, ada yang perlu aku kerjakan?" Wen Min menyerahkan kertas daftar itu sambil berpesan, "Nanti turun gunung sebentar, pergilah ke kota Heyang untuk membeli semua yang tertera di sini." Xiao She melirik daftar itu, matanya bergerak cepat membaca, lalu tersenyum. "Tidak masalah, aku berangkat sekarang." Wen Min mengangguk lalu berkata, "Pergilah." Setelah itu, ia berbalik menuju ke arah Lu Sueci yang duduk termenung di dekat jendela. Ia melirik sebentar, lalu mengeluh setengah bercanda. Guru dulu sudah menunjukmu menjadi ketua puncak bambu kecil. Tapi lihat sekarang, semua urusan malah diserahkan padaku." Lu Sueci tersenyum tipis. Sinar matahari pagi jatuh tepat di pipinya yang putih mulus, memancarkan cahaya lembut yang membuat seluruh ruangan terasa lebih terang. Meski sama-sama wanita, Wen Min tidak bisa menahan rasa kagum. Ia mendecak 2 kali, lalu merangkul bahu Lu Sueci sambil menghela nafas. Wajah secantik ini, siapa yang bisa menolaknya? Sudahlah, semua urusan remeh biar aku saja yang urus. Dan kau cukup fokus berlatih pedang dan kultivasi saja. Lu Sueci menepuk lembut tangan Wen Min sambil tersenyum. Ia pun berkata, "Terima kasih, kakak senior." Wen Min melirik keluar jendela lalu berkata, "Tadi kau melamun, memikirkan apa?" Lu Sueci menopang dagunya seperti berpikir sejenak lalu berkata, "Aku sedang memikirkan sesuatu. Hari ini aku harus pergi ke puncak bambu besar sebentar." Wen Min melotot dan menyindir. Ia berkata, "Coba jelaskan padaku. 3 hari berturut-turut, 2 hari lalu, kemarin, dan sekarang kau ke puncak bambu besar terus. Masih ada urusan apa lagi yang belum selesai? Cepat ceritakan, biar aku juga tahu." Lu Sueci tersenyum lalu berkata, "Beberapa waktu lalu, aku berhasil memujuk dia kembali tinggal di puncak bambu besar. Aku senang sekali, jadi ingin menengoknya. Tapi hari ini memang ada urusan dan aku butuh kau menemaniku." Wen Min terkejut lalu berkata, "Aku ikut juga. Memangnya urusan apa?" Lu Sueci tersenyum lalu berkata, "Dia memintaku kemarin agar aku mengajakmu ke puncak bambu besar. Katanya, semua lelaki di sana itu bodoh, terutama kepala puncaknya sekarang. Jelas-jelas hatinya terbakar gelisah, pikirannya melayang entah kemana, tapi tetap diam seperti gumpalan batu. Sampai-sampai dia sendiri tidak tahan melihatnya." Wen Min terdiam sebentar, lalu pipinya memerah. Ia mendengus dan berkata, "Omong kosong, tidak tahu sopan santun. Dasar anak itu, makin lama makin rusak." Lu Sueci tetap tersenyum, lalu ia berkata, "Jadi, kau mau ikut?" Wen Min mendengus lagi, lalu berkata, "Ya mau, ayo kita berangkat sekarang. Lihat saja, aku akan menemuinya dan menuntut penjelasan." Lu Sueci tersenyum. Ia berdiri dan berjalan keluar bersama Wen Min. Sambil melangkah, ia mengangkat tangannya, memanggil cahaya biru jernih yang melesat ke telapaknya, pedang Tianya.
Di kedalaman hutan, udara dipenuhi aroma kuno dan suram yang samar-samar menyebar dari sebuah gua. Xiao Yichai berdiri di mulut gua, memandang tulisan di atasnya, Gua Bulan Ilusi. Alisnya berkerut dan di wajahnya terlihat keraguan yang jarang sekali muncul. Ia sudah sering datang ke sini. Gua tua ini sudah sangat ia kenal. Bahkan ia tahu asal-usul aura kuno yang keluar di sekitarnya. Semua itu berasal dari balik pintu cahaya berkilau, bagaikan riak air di dalam gua yang menjadi gerbang masuk Gua Bulan Ilusi. Sekte Qingyun sudah berdiri ribuan tahun dan ada rahasia yang hanya diketahui oleh ketua sekte. Tempat ini adalah salah satunya. Hanya ketua sekte yang boleh memasukinya. Xiao Yichai melangkah masuk. Sampai di depan pintu itu, aura kuno semakin pekat bercampur dengan rasa yang pernah begitu akrab baginya. Di sanalah tersimpan pedang kuno legendaris yang amat kuat dan mengerikan. Pedang kuno Zuxian. Ia berdiri ragu, lalu perlahan mengelurkan tangannya menyentuh permukaan riak cahaya itu. Seketika cahaya bergetar dan terdengar suara gemuruh bergema di seluruh gua itu. Tidak lama kemudian, Xiao Yichai keluar dari gua. Ia mendongak ke langit, menghela nafas pelan. Di luar dapur puncak bambu besar, kini kembali menumpuk kayu bakar setinggi lebih dari setengah tubuh orang dewasa. Di dalam dapur, ada beberapa orang yang sedang duduk di meja menikmati sarapan. Mereka adalah Song Daren, He Daje, dan Du Bishu. Sementara itu, Zhang Xiaofan sudah selesai merapikan perapian. Ia lalu mengelus kepala anjing kuning besar yang sedang berbaring di lantai sambil asik menggerogoti tulang. Kemudian melirik ke arah Xiao Hui yang sedang duduk di atas balok atap sambil memakan buah hutan. Setelah itu, ia duduk di meja sambil tersenyum. Ia bertanya, "Bagaimana rasanya?" Du Bishu meneguk habis sisa bubur nasi jamur hutan di bangkuknya, menghela nafas panjang lalu tertawa. "Hehehe, adik ketujuh, untung kau sudah kembali. Kalau kita harus terus bergantian masak seperti beberapa tahun lalu, aku rasa kau akan melihat para kakak seniormu ini saling bunuh suatu hari nanti." "Omong kosong." Song Daren meletakkan mangkuknya dan melotot ke arah Du Bishu. Lalu ia menoleh kepada He Daje dan bertanya, "Adik kedua, adik ketiga, dan adik kelima ada di mana?" He Daje mengangkat bahunya lalu berkata, "Mereka masih tidur." Song Daren menggeleng dengan wajah kecewa seperti sedang memarahi anak nakal. "Tidak berguna." Saat itu, dari sudut matanya, ia melihat Du Bishu meletakkan mangkuk dan berdiri. Ia langsung membentak, "Kau mau kemana? Cepat cuci mangkuknya. Kau kan sudah tua, masa urusan kecil begitu harus dikerjakan adik ketujuh? Percaya tidak kalau aku akan patahkan tanganmu?" Du Bishu lalu berkata dengan wajah serius, "Kakak senior, aku cuma berdiri sebentar untuk meluruskan badan. Aku bukan tipe orang yang suka bermalas-malasan." Zhang Xiaofan dan He Daje tertawa mendengarnya. Song Daren mendengus dan malas menanggapinya. Ia pun berdiri sambil membawa mangkuknya untuk dicuci. Tetapi Zhang Xiaofan meraih mangkuk itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, biar aku saja yang bereskan ini. Lebih baik kau cepat kembali ke aula keheningan. Sepertinya mereka seharusnya sebentar lagi tiba." Song Daren tertegun lalu berkata, "Siapa? Apa adik junior Sueci? Dia memang sering datang ke sini beberapa hari terakhir. Tapi itu kan menemuimu, bukan aku." Zhang Xiaofan tersenyum lalu berkata, "Ku dengar hari ini kakak senior Wenmin juga datang." Song Daren terkejut lalu matanya membesar tampak kaget sekaligus gembira. Ia berkata, "Benarkah? Kenapa dia tiba-tiba mau datang ke puncak bambu besar?" Zhang Xiaofan melambaikan tangan sambil tersenyum. Ia berkata, "Kemarin aku minta bantuan Sueci untuk mengundangnya. Bilang kalau kakak senior punya urusan, ingin bicara dengannya. Sudah, waktunya sudah mepet, cepat ke sana." Song Daren masih ingin bertanya lebih lanjut, tapi He Daje dan Du Bishu sudah mengapit lengannya dari kiri dan kanannya, memaksanya berjalan menuju ke aula keheningan. Sambil berjalan, He Daje menggeleng dan berkata, "Kakak senior, untung adik kita ini dekat dengan ketua puncak bambu kecil sampai mau membantumu. Kalau tidak, kau mau dia membisu berapa tahun lagi?" Song Daren melepaskan lengan mereka sambil berjalan tersenyum tapi mulutnya mendengus. "Mana mungkin, aku sedang cari cara untuk membuka pembicaraan." Du Bishu mencibir, ia berkata,
Kakak senior, sadar diri sedikitlah. Lagi pula, kau tidak bisa terus-terusan mengulur waktu hanya demi urusan asmara sendiri. Para juniormu ini semua menghormatimu sebagai ketua puncak kita. Kalau kau tidak mau menikah sih tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menghalangi orang lain, apa kau tidak malu? Song Daren terdiam, wajahnya tampak sedikit malu. Begitu sampai di aula keheningan, ia berkata agak ragu. Begitukah? Aku benar-benar tidak terpikir soal itu. Kalau begitu, ini memang salahku. Ucapannya terhenti, seperti tersadar akan sesuatu. Ia mendengus lalu berkata, "Hei adik keenam, kau omong kosong lagi ya? Dari saudara kedua sampai saudara kelima, termasuk kau, tidak ada satupun yang dekat dengan seorang gadis. Kita semua tiap hari nongkrong di puncak bambu besar. Kau mau bohongi siapa?" Hedaje dan Dobishu saling memandangnya dengan tatapan seperti melihat orang bodoh. Entah kenapa, Song Daren malah jadi lebih gugup. Ia berkedip, berpikir sejenak, lalu bergumam, "Jangan-jangan aku yang salah lagi." Hah? Tiba-tiba matanya berbinar, namun segera berubah menjadi malu-malu. Ia menoleh ke arah dapur di belakang, menggertakkan gigi dan berkata, "Dasar anak nakal, jadi kau menganggap aku beban ya?" 啊，文师妹，文师姐近来可好啊？自上次大事以后啊，我们大师兄可是时时挂念师姐你呢。没有，我 Lu Sueci dan Wenmin terbang di atas pedang, menembus lapisan awan putih, lalu mendarat di depan aula keheningan di puncak bambu besar. Di sana, mereka melihat Song Daren bersama dua juniornya sedang berdiri menunggu dengan senyum di wajah. Lu Sueci tetap tenang, tapi Wenmin merasa senyum Song Daren agak bodoh, sedangkan senyum dua juniornya itu mengandung sedikit godaan dan makna tidak jelas, membuat pipinya memerah. Ia pun melirik tajam ke arah Song Daren. Song Daren merasa hatinya gembira sekali, mengangguk-ngangguk kepada Wenmin, lalu tersenyum lebar sambil berkata, "Sudah datang ya? Ayo masuk dan silahkan duduk." Sambil berkata begitu, ia memberi isyarat mempersilahkan Wenmin masuk. Wenmin merasa agak canggung. Ia mencubit lengannya pelan, lalu memberi isyarat dengan matanya sambil menegur lirih, "Peka sedikit dong, Sueci masih di sini." Song Daren baru sadar, lalu batuk kecil dan tersenyum canggung ke arah Lu Sueci. Itu tadi kelalaian saya. Silahkan, kepala puncak." Lu Sueci tersenyum tipis, lalu ia berkata, "Kakak senior Song, tidak usah terlalu formal. Kita semua sudah saling kenal, tidak perlu basa-basi." Song Daren tertawa, lalu menoleh ke Wenmin sambil berkata, "Tuh kan, aku bilang juga apa? Adik junior lu itu bukan orang luar, toh cepat atau lambat." Belum selesai ia bicara, tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong. Semua orang menoleh dan melihat si anjing besar berwarna kuning berlari riang ke arah mereka. Di punggungnya berdiri Xiao Hui. Meskipun tunggangannya berguncang, ia berdiri dengan sangat mantap. Matanya menyapu sekeliling dengan gaya penuh wibawa. Wenmin yang melihatnya merasa Xiao Hui itu sangat lucu. Ia tersenyum dan hendak mengelus kepalanya, tapi tiba-tiba Xiao Hui membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam sambil menggeram galak. Wenmin terkejut lalu buru-buru menarik tangannya. Di sebelahnya, Dobishu tertawa dan berkata, "Kakak senior, hati-hati. Monyet ini kelihatannya lincah dan lucu, tapi sifatnya liar dan keras kepala. Selain adik ketujuh, tidak ada yang bisa mendekat." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, anjing besar itu dengan Xiao Hui di punggungnya sudah berjalan melewati Lu Sueci. Beberapa orang melihat Lu Sueci mengulurkan tangannya, seolah juga merasa tertarik pada monyet itu. Dobishu dan Wenmin serentak berkata, "Hati-hati!" Xiao Hui mendongak, menggeram rendah dengan ekspresi galak. Gigi-giginya tampak setengah keluar. Namun saat ia melihat wajah Lu Sueci, ia tertegun, seolah ragu. Lalu dari sudut matanya, ia menangkap cahaya dingin yang samar dari tangan wanita berbaju putih itu. Ternyata pedang Tiania entah sejak kapan memancarkan aura pedang yang dingin dan tajam. Walau belum keluar dari sarungnya, tapi tekanannya sudah menusuk langsung ke dada monyet itu. Xiao Hui berkedip,
Lu Sueci menatapnya tenang. Ekor Xiaohui bergoyang. Ia tertawa dengan wajah riang. Sifat galaknya lenyap begitu saja. Ia melompat dari punggung Da Huang ke depan Lu Sueci, berjungkir balik dengan lincah, lalu menggesekkan kepalanya ke telapak tangan Lu Sueci. Tampak manja dan akrab. Semua orang di depan aula keheningan terdiam. Aura dingin dari pedang itu menghilang. Lu Sueci tersenyum lembut pada Xiaohui. Xiaohui menggenggam tangan Lu Sueci dengan satu tangan dan menunjuk ke arah dapur dengan tangan lainnya. Lu Sueci mengangguk lalu menyapa Wen Min sebelum berjalan ke arah sana. Xiaohui berjalan di depannya seolah menjadi pemandu. Setelah berjalan 2 langkah, ia sadar Da Huang tidak ikut. Ia pun memungut bongkahan tanah kecil dan melemparkannya ke belakang dan kena kepala Da Huang. Da Huang baru sadar, menoleh sekitar lalu mengikuti mereka. Orang-orang di depan aula keheningan saling pandang. Setelah lama terdiam, Du Bixu bergumam, "Monyet sialan itu, kenapa kelihatannya lebih mirip anjing daripada si anjing sendiri?" Pintu dapur berbunyi saat terbuka. Zhang Xiaofan yang sedang duduk di depan tungku, ia menoleh. Di ambang pintu yang diterangi cahaya, berdiri seorang wanita berwajah jelita, tersenyum tanpa berkata-kata. "Kau sudah datang?" kata Zhang Xiaofan sambil tersenyum dan berdiri. "Iya, aku sudah datang," jawab Lu Sueci melangkah masuk ke dapur. Ia melihat tempat itu bersih dan rapi. Di atas meja tergeletak sebatang tongkat kayu hitam untuk menyalakan api. Pandangan Lu Sueci berhenti sejenak pada tongkat itu. Lalu terdengar suara Zhang Xiaofan. "Akhir-akhir ini aku menemukan teh gunung liar di belakang puncak bambu besar. Teh ini tidak bisa diseduh, hanya bisa direbus. Tapi rasanya lumayan enak. Kau mau coba?" Lu Sueci duduk di tepi meja, meletakkan pedang Tianya di samping tongkat kayu hitam itu. Ia menoleh, tersenyum dan berkata, "Iya, aku mau." Zhang Xiaofan tersenyum, lalu berjalan ke tungku, menuangkan air teh dari panci, lalu menyaring ampasnya dengan hati-hati. Setelah itu, ia meletakkan cangkir teh itu di depan Lu Sueci. Lu Sueci mengangkat cangkirnya. Aroma teh yang pekat dan hangat segera memenuhi hidungnya. Sangat berbeda dari teh-teh yang pernah ia minum sebelumnya. Ia agak terkejut, lalu meminumnya sedikit. Rasanya manis alami. Aroma tehnya memenuhi mulut, tubuh dan pikirannya terasa nyaman. Ia tersenyum sambil mengangguk. "Teh ini enak sekali." Zhang Xiaofan ikut tersenyum lalu berkata, "Teh liar ini memang punya rasa yang khas." Namun, tiba-tiba alisnya terangkat. Sesaat kemudian, Lu Sueci pun merasakan hal yang sama. Keduanya berdiri dan berjalan ke jendela, memandang ke aula keheningan. Tampak cahaya hijau melesat di langit di atas puncak bambu besar, lalu mendarat di depan aula keheningan. Itu adalah Xiao Yichai. Tidak lama kemudian, Song Daren, Wen Min, dan beberapa orang lain keluar dari aula keheningan untuk menyambutnya. Wajah mereka terlihat agak terkejut, tapi karena Xiao Yichai adalah pemimpin sekte Qingyun saat ini, mereka menunjukkan rasa hormat dan mengajaknya masuk. Zhang Xiaofan menarik kembali pandangannya dan berkata pelan pada Lu Sueci, "Kau juga sebaiknya ikut menemui mereka." Lu Sueci mengangguk tapi tidak langsung pergi. Ia kembali duduk lalu tersenyum pada Zhang Xiaofan. Ia berkata, "Biar aku habiskan tehnya dulu." Zhang Xiaofan hanya tertawa kecil. Ia menggeleng kepalanya, menatapnya penuh kehangatan. Di dalam aula keheningan, semua orang duduk di sana. Song Daren, Lu Sueci duduk dengan tenang. Di posisi ketua, Xiao Yichai duduk memimpin. Yang lain duduk di barisan belakang. Xiao Yichai berbicara dengan lancar, penuh kecerdasan dan humor, ramah serta akrab. Ia mengulas sejarah persahabatan antara puncak Tongtian dan puncak bambu besar serta puncak bambu kecil yang sudah terjalin sejak lama. Ia menekankan bahwa generasi muda tidak boleh melupakan hubungan itu dan harus saling mempererat. Ia juga menyinggung bahwa di masa penuh tantangan ini banyak pekerjaan besar di sekte yang membutuhkan orang-orang berbakat dari puncak bambu besar dan puncak bambu kecil. Memohon agar mereka mau membantu memperkuat sekte Qingyun. Song Daren mengangguk sampai lehernya pegal dan otot wajahnya kaku. Dalam hati, ia iri pada Lu Sueci yang tetap tenang dari awal sampai akhir. Akhirnya, Xiao Yichai berdiri, hendak pamit, tapi tiba-tiba berkata, "Oh iya, ku dengar Zhang Xiaofan baru kembali ke puncak bambu besar.
Kami dulu cukup akrab. Aku ingin menemuinya. Di mana dia sekarang? Song Daren agak tertegun lalu menunjuk ke arah dapur di kejauhan. Ia berkata, adik ketujuh, maksudku Xiao Fan ada di dapur. Kalau kakak ingin, aku bisa memanggilnya ke sini. Namun, Xiao Yichai segera menolak sambil tersenyum. Tidak perlu. Zhang Xiaofan, orang yang istimewa, tidak pantas dipanggil begitu saja. Aku akan menemuinya sendiri. Song Daren ragu sejenak, tapi akhirnya mengiyakan. Ia tetap mengantar sampai ke pintu bersama He Daje dan Du Bishu, lalu membiarkan Xiao Yichai berjalan sendiri menuju dapur. Di dalam aula, Wen Min berdiri samping Lu Sueci, memandang ke arah luar. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, sepertinya kakak ketua lebih memandang tinggi dia. Lu Sueci tidak menjawab, matanya menatap sosok di kejauhan dengan pandangan penuh pertimbangan. 听说田师叔把苏师叔管娶走的时候，可是机灵透顶，怎么教出的徒弟却笨成这个样子？ Xiao Yichai berjalan sampai ke depan pintu dapur. Begitu menatap ke dalam, ia melihat seorang pria duduk di tepi meja, berpakaian sederhana, wajahnya begitu familiar. Itu adalah Zhang Xiaofan. Xiao Yichai tersenyum, melangkah cepat masuk dan berkata, adik Zhang, sudah lama sekali tidak bertemu. Zhang Xiaofan menatapnya, ikut tersenyum. Lalu ia berkata, saudara Xiao, silahkan duduk dan minum teh. Xiao Yichai sedikit tertegun, tapi tetap tersenyum dan duduk di seberang Zhang Xiaofan. Ia meneguk seteguk teh, lalu berkata santai, teh ini enak. Oh iya, adik Zhang, masih ingat waktu pertama kali kita bertemu? Saat itu, kita sedang bertarung dengan iblis-iblis aliran sesat. Sekarang, tanpa terasa, sudah bertahun-tahun berlalu. Zhang Xiaofan mendengarkan nada akrab itu. Ia tersenyum dan mengangguk pelan. Xiao Yichai kemudian berbicara tentang berbagai perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Nada suaranya agak penuh perasaan. Tiba-tiba ia mengubah topik. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa hormat. Ia berkata, sejak guruku, ketua sekte Daoshuan meninggal, aku mengira tidak ada lagi orang di dunia ini yang sanggup mengendalikan pedang Zuxian. Tapi di pertempuran di puncak Tongtian waktu itu, di saat genting, adik Zhang ternyata bisa menguasainya dan mengaktifkan formasi pedang Zuxian, membalikan keadaan di saat kritis. Itu sungguh membuatku kagum. Dengan keberadaanmu di sekte ini, itu adalah keberuntungan besar bagi Qingyun. Zhang Xiaofan tersenyum lalu berkata, saudara Xiao terlalu memuji. Xiao Yichai melanjutkan sambil tersenyum, adik Zhang, kau sangat berbakat dan tingkat kultivasimu pun sangat tinggi. Di masa depan, urusan besar sekte pasti akan banyak membutuhkan bantuanmu. Aku harap kau tidak menolak. Beberapa waktu ini, aku sering pergi ke Gua Bulan Ilusi. Selain untuk mengagumi peninggalan para leluhur, aku juga merasa beruntung bahwa Qingyun baru saja saudara Xiao. Zhang Xiaofan tiba-tiba memotong ucapannya. Xiao Yichai agak terkejut menatap Zhang Xiaofan lalu berkata, adik Zhang, ada apa? Zhang Xiaofan menatapnya dalam-dalam. Lalu ia berkata, pedang Zuxian itu sangat penting bagi Qingyun bukan? Xiao Yichai menjawab tanpa ragu. Tentu saja pedang itu adalah senjata pusaka tertinggi sekte Qingyun. Zhang Xiaofan terdiam sebentar lalu berkata, kalau begitu, bagaimana kalau aku tidak mengembalikan pedang Zuxian itu? Xiao Yichai langsung terdiam. Ia memandang Zhang Xiaofan dan dalam sekejap seluruh suara di dapur itu lenyap. Hening begitu pekat seakan-akan mereka berdua bisa mendengar detak jantung masing-masing. Suasana tajam dan membeku mulai memenuhi ruangan. Entah berapa lama, Xiao Yichai akhirnya tersenyum tipis. Dengan nada lembut ia berkata, adik Zhang, kau memang pandai bercanda. Tapi aku tahu kau bukan orang seperti itu. Zhang Xiaofan perlahan ikut tersenyum. Ia pun berkata, saudara Xiao memang bijaksana. Tadi aku hanya bercanda. Pedang Zuxian sudah aku kembalikan ke Gua Bulan Ilusi. Xiao Yichai menghela nafas lega dan hendak berbicara lagi. Namun Zhang Xiaofan melanjutkan, asalkan bisa masuk ke Gua Bulan Ilusi, tentu bisa melihat pedang Zuxian.
Ekspresi Xiao Yichai perlahan menjadi dingin. Ia menatap Zhang Xiaofan dan di kedalaman matanya sekilas melintas cahaya yang sulit mengerti. Zhang Xiaofan tidak menghindar dari tatapan itu. Ia tetap memandangnya tenang, lalu tiba-tiba tersenyum. Ia berkata, "Kau tidak bisa masuk ke gua bulan ilusi, bukan?" Sebulan kemudian, Sekte Qingyun menyambut kabar gembira. Puncak bambu besar dan puncak bambu kecil kembali menjalin pernikahan. Kepala puncak bambu besar, Song Daren, menikahi murid puncak bambu kecil, Wen Min. Kemeriahan sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kegembiraan memenuhi udara. Di malam pernikahan, puncak bambu besar dihiasi lentera dan pita merah. Para tamu memadati tempat itu. Semua ketua puncak hadir, bahkan ketua sekte Xiao Yichai datang langsung memimpin upacara dan memberi hadiah besar. Cahaya lentera menggantung tinggi. Kehangatan dan keriuhan mewarnai tempat yang biasanya seperti negeri dewa ini. Hingga larut malam, setelah pengantin baru masuk ke kamar, tamu-tamu pun mulai pulang. Puncak bambu besar perlahan kembali sunyi di kejauhan. Di luar dapur tergantung dua lentera merah, menambah nuansa bahagia. Di bawah lentera itu, Zhang Xiaofan dan Lu Suiqi berdiri menatap langit. Di cakrawala, cahaya-cahaya terbang melintas. Para tamu yang baru saja meninggalkan puncak. Beberapa saat kemudian, keduanya menarik kembali pandangannya. Lu Suiqi berkata pelan, "Kau turun tangan membantunya?" Zhang Xiaofan mengangguk lalu berkata, "Bagaimanapun juga, dia adalah ketua sekte Qingyun." Lu Suiqi mengangguk tidak berkata lagi. Ia melihat di kedua sisi pintu dapur menempel sepasang puisi berpasangan berwarna merah, bertuliskan bait kuno. Tiba-tiba terdengar musik seruling dari dunia fana. Bersandar miring, Hong Luan tersenyum tanpa henti. Lu Suiqi membacanya perlahan. Di sampingnya, Zhang Xiaofan berkata, "Itu aku yang menulisnya." Lu Suiqi tersenyum tipis. Keduanya lalu berbalik, memandang ke arah aula keheningan, di mana suasana hangat dan meriah masih terasa. Lu Suiqi tampak ingin berbicara. Pipinya semakin memerah ketika tiba-tiba ia merasakan jemarinya disentuh. Zhang Xiaofan menggenggam tangannya dengan lembut. Keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Angin malam yang sejuk menyapu ujung batu dan rambut mereka. Awan dan kabut bergulir, bambu bergoyang. Entah sudah berapa tahun berlalu di dunia fana. Dan nungguin apaan, Bang? Udah tamat. 小竹峰陆雪琪，我是大竹峰张小凡。 Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!